Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah. Pasal ke-47. Qal qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun utawi ikilah suci fasal. Arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro khamsatun ikul limo. Jadi rukunnya khutbah 2 di dalam sholat Jum'ah ya, ini masih satu kesatuan sholat Jum'ah dengan fasal sebelumnya. Khamsatun ikul limo. Jadi rukun khutbah 2 ada 5. Karena ini rukun, maka kalau ada yang ditinggalkan salah satu atau beberapa itu tidak sah khutbahnya, Jumatannya juga tidak sah. Nah, makanya harus diingat-ingat bagi setiap khotib 5 ini harus ada dalam teks khutbahnya, atau dalam perilaku beliau berkhutbah. Hamdulillahi suwiji iku maca alhamdulillah atau muji Gusti Allah. Fihi ma ing dalem khutbah karone. Nah, jadi rukun pertama itu khotib harus memuji Allah di setiap khutbah. Jadi biasanya di awal khutbah pertama maupun khutbah kedua, kalau dalam teks khutbah itu pasti ada alhamdulillah atau hamdan atau dengan sigot apapun yang penting memuji Allah. Jadi singkatnya tidak ada batasan, mau panjang mau pendek, mau nakirah mau ma'rifat, yang penting objeknya kita memuji Allah. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalem khutbah karo. Jadi rukun kedua adalah eee, kalau tadi memuji Allah kemudian bersolawat atas Nabi. Ini kedua-duanya harus di setiap khutbah pertama maupun kedua ada. Jadi kemudian wal wasiyatu lan aweh wasiat bittaqwa kelawan wedi marang ing Allah fihi ma ing dalam khutbah loro. Nah, yang ketiga adalah berwasiat takwa di dalam kedua khutbah. Jadi perlu dipahami bahwa tiga rukun pertama ini harus ada di masing-masing khutbah. Memuji Allah, sholawat Nabi, kemudian wasiat takwa. Nah, kemudian wakiro atau ayatin lan moco sa ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an fi ihdahuma ing dalem salah sijine khutbah loro. Nah, yang keempat adalah membaca satu ayat saja. Nah, jadi eh, ayatin ini kalau satu ayat sudah cukup. Nah, karena bentuknya mufrad di sini, atau ayatin. Jadi membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Ayat mana terserah. Yang umumnya yang sesuai dengan tema yang dibaca khotib itu. Semisal kok enggak sesuai temanya ya tidak masalah ya gitu. Yang penting ada bacaan Al-Qur'annya. Di mana? Di salah satu kedua khutbah. Boleh di khutbah pertama saja atau khutbah kedua saja. Kalau mau dilengkapi kedua-duanya ada ya boleh. Tetapi yang menjadi rukun minimal adalah di salah satu khutbah harus ada. Wa du'a'u lan maca donga lil mukminina maring wong mukmin lanang wal mukminati lan wong-wong mukmin wadon fil akhirati ing dalam khutbah akhir. Di rukun yang kelima adalah mendoakan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan di khutbah terakhir alias khutbah kedua. Ya, jadi kalau tadi rukun yang keempat ini membaca ayat itu boleh di salah khutbah pertama atau kedua. Kalau ini mendoakan orang-orang beriman itu khusus di khutbah kedua. Itu ya harus dipahami. Faslun utawi kelas suci fasal syurutul khutbataini utawi pira-pira syarat khutbah loro asyaratun iku ana 10. Jadi harus dipahami oleh khotib karena yang berkhutbah itu ya harus mempunyai pengetahuan seperti ini.
asyaratin iku 10, 10 syarat khutbatain itu apa saja? At-thaharatu, suci iku suci, anil hadatsaini saking hadas loro, al-asghari hadas kang cilik, wal akbari lan hadas gede. Nah, jadi yang pertama, suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Jadi sang khotib harus benar-benar mengingat, menyadari dia sudah suci dari hadas kecil dengan berwudu, wal akbari dan suci dari hadas besar dia telah mandi sebelumnya. Begitu. Wat taharatu lan suci anin najasati saking najis fis saubi ing dalem dodote wal badani lan badane awake wal makani lan panggonane. Yang kedua, tidak hanya suci dari hadas tapi juga suci dari najis-najis. Di mana? Di pakaiannya harus dicek, badannya keseluruhan dari ujung, rambut sampai ujung kaki dicek, nggak ada. Wal makan dan tempatnya, sajadahnya ada nggak, kotorannya mungkin kotoran cicak atau kotoran tikus atau yang lain, atau, ya kalau imamnya tidak mengecek, mestinya takmirnya yang mengecek ya kalau najasah di dalam makan ini. Jadi takmir masjid memastikan tempat Jumatan itu harus steril dari najis apapun. Makanya umumnya di masjid-masjid itu Jumat pagi itu diroani, dibersihkan sampai dipel, bersih semuanya memastikan, kenyamanan dan keamanan dari segi keabsahan Jumatannya. Nah, kalau tidak ya minimal ya dihilangkan tempat, najisnya dari tempatnya itu. Kalau nggak sampai dipel, disapu keseluruhan, itu ya. Karena penting sekali, jangan sampai ngeprank jamaah, suruh sholat Jumat di situ tapi ternyata tempatnya, tidak steril, ada masih banyak kotoran. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Nah, khotib harus menutup aurat. Auratnya kalau ini laki-laki maka batasannya antara pusar hingga lutut. Itu kalau minimalnya. Kalau standarnya akhlak ya beda lagi. Wal qiyamu 'alal qadiri wal qiyamu lan ngadeg 'alal qadiri ing atase wong kang kuwasa. Khatibnya ya ini juga meskipun di sini ada 'alal qadiri, maka ini jadi acuan takmir juga. Mempertimbangkan kira-kira khotib yang ditunjuk itu harus benar-benar bisa berdiri. Walaupun dalam sini rukhsah kalau nggak mampu boleh duduk. Nah, tetapi kan dari awal sudah bisa diperkirakan kira-kira khotibnya itu sehat, fit nggak, prima nggak. Nah, kalau tidak ya nggak usah dipaksa. Pilih yang lain saja. Kan juga kasihan khotibnya. Dia mungkin sakit apa, suruh berdiri, nggak tahan, nggak bisa, malah hilang konsentrasi. Jadi berdiri alal qadiri ini hampir sama dalam sholat ya. Tapi karena ini bisa diantisipasi oleh takmir, maka takmir harus jeli. Memastikan walaupun ada jadwal setiap hendak Jumatan, misalkan hari Kamis sebelumnya, memastikan khotib yang dijadwalkan benar-benar sehat. Nah, kan itu ya. Dan mampu, bisa, tidak bentrok jadwalnya. Tapi yang paling penting kaitannya dengan ini, dia mampu nggak berdiri. Wal julusu lan lungguh bainahuma ing antarane khutbah loro. Fauqa tuma'ninatis sholati ing dalem eh, ngungkuli tuma'ninae sholat. Nah, jadi termasuk syarat selanjutnya adalah khotib duduk di antara dua khutbah dengan durasi sekiranya lebih dari durasi tumak ninahnya sholat. Kalau kita kemarin acuannya tumak ninah adalah sekira berhenti dan tidak ada anggota badan yang bergerak, kemudian bisa melanjutkan sholat yang selanjutnya, rukun selanjutnya. Kalau ini berarti lebih dari itu. Misalkan tumak ninah itu, contoh ya, 5 detik misalkan. Ya ini dibuat mungkin 10 detik, sampai sekian, 1 menit ya terserah, yang penting nggak kelamaan ya. Jadi kalau makanya pada umumnya di Indonesia dibuat, untuk
memudahkan, nggak usah ngitung macam-macam ya. Nah, kemudian Bilal atau muraqinya atau yang lain muadzin itu membaca sholawat atau apapun itu. Mmm, dan, khotibnya itu membaca kesunahan yaitu membaca, doa atau menghitung pakai surah Al-Ikhlas boleh. Jadi di waktu duduk antara dua dua khutbah itu ada hitungan misalkan membaca surat Al-Ikhlas, itu kan lebih dari tumaninahnya sholat misalkan, ya boleh saja, mmm, tapi afdoliyahnya ya memang digunakan untuk berdoa, karena mustajab ya. Kemudian wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing antarane khutbah loro, wa bainas sholati lan antarane sholat. Nah, jadi harus berkelanjutan antara 2 khutbah itu dan juga sholatnya. Jangan jangan sampai khutbah pertama selesai ditinggal, ngopi atau mungkin main apa dulu, layah-layah dulu, itu jangan. Sekiranya sudah cukup tadi melebihi tumaninah ya dilanjut khutbah kedua. Begitu juga setelah khutbah kedua jangan ditinggal makan dulu atau yang lain ya, atau ngopi atau apapun yang itu membuat tidak mualah lagi. Jadi antara 2 khutbah dan antara khutbah kedua dengan sholatnya harus berkelanjutan, itu. Wa an takuna bil arabiyyati lan Arab ono apa khutbah bil arabiyyati iku kelawan coro Arab. Nah, ini yang menjadi salah satu perhatian juga bagi sebagian takmir, dan di beberapa tempat itu memang menerapkan. Jadi, eee, ada masjid yang memang khutbahnya pakai bahasa Arab full. Jadi takmir melarang khutbah yang di khatib yang dijadwalkan itu untuk khutbah dengan bahasa selain Arab. Nah, jadi misalkan contoh ya, di kalau di pondok di Kajen misalkan di Pati, itu memakai bahasa Arab. Atau di Madura juga di umumnya sebagian masjid di Madura, Sumeneb atau yang lain itu juga memakai bahasa Arab. Yang takmirnya masih memakai kaidah ini. Nah, misalkan kok mau memakai bahasa tambahan, itu seperti yang mungkin dicontohkan Masjid Menara Kudus misalkan. Itu, eee, khutbahnya berbahasa Arab semua. Coba untuk yang khutbah pertama, itu misalkan satu paragraf bahasa Arab, kemudian dibaca terjemahannya, bahasa Indonesia. Nah, kemudian dilanjutkan bahasa Arab lagi, kemudian terjemahannya lagi. Jadi intinya, eee, isinya khutbah itu Arab semua aslinya, cuma untuk memudahkan terjemahannya juga dibaca. Nah, itu menyiasati hal-hal yang seperti ini, biar tidak keluar dari syarat khutbah 2. Nah, tapi umumnya di Indonesia yang dilakukan adalah khutbah pertama dengan bahasa sendiri, bahasa lokal atau bahasa nasional. Misalkan Jawa, Madura, Sunda, atau bahasa Indonesia. Kemudian khutbah kedua baru memakai bahasa Arab. Di sebagian tempat pun ada yang khutbah kedua tetap bahasa Indonesia. Nah, ini yang karena mereka tidak memakai kaidah bil Arabiyah di sini. Jadi, pemahaman pada fikih ini sangat bervariasi. Tapi dari yang semua variasi itu, yang paling hati-hati ya tetap bil Arabiyah itu ya pokoknya 2 khutbah tetap berbahasa Arab semua lah. Nanti urusan jamaahnya nggak paham gimana lah, ini cara pemahamannya berbeda-beda. Misalkan, solusi yang bisa dipakai juga termasuk visualisasi ya. Misalkan khotibnya berbahasa Arab, tetapi di dinding divisualkan, pakai slide atau apa, teks terjemahannya seperti ini. Nah, atau dengan cara yang lain boleh silakan. Yang penting khotib tidak keluar dari syaratnya khutbah. Ini takmir perlu perlu memperhatikan. Nah, kan ini kan kewenangan takmir. Takmir bisa mengatur seperti ini. Wa ayusmi'ahuma lan arep ngrungokaken
ing khutbah loro arba'ina ing wong 40. Jadi, mmm, jadi arep ngrungokake ing khutbah loro ing wong 40. Jadi khatib ini harus memperdengarkan khutbah duanya itu kepada 40 orang. Ya, jadi satu paket dengan syarat tadi ya, syarat sholat Jumat tadi, yang mana harus dihadiri 40 orang. Sama, ini juga maka dari awal adzan usahakan takmir memastikan sudah ada 40 orang baru adzan. Nah, kalau belum ada 40 orang, ya jangan adzan dulu. Ya kalau kalau adzan ya sudah selesai, nggak apa-apa kalau belum 40, tetapi untuk memulai khutbah ini sekiranya takmir memastikan 40. 40-nya juga sesuai dengan kriteria yang sholat tadi. 40 orang merdeka, laki-laki, balik semua, mustautin semua, seperti itu. Jadi, satu paket dengan salat Jum'ah. Jadi takmir perlu memastikan, kalaupun mau adzan dulu silakan, tapi khutbahnya harus benar-benar dipastikan ada 40 orang yang duduk mendengarkan. Nah, entah kondisinya dia mendengarkan dari awal sampai akhir atau di tengah-tengah dia ngantuk atau bagaimana lah. Ini sudah berbeda berbeda hal ya, karena ini redaksinya wa ayyusmi'uhuma. Ini kan khotib subjeknya. Khotib memperdengarkan 2 khutbah. Lah, urusan arba'innya ini mendengar atau tidak. Nah, yang penting khotibnya sudah berusaha memperdengarkan. Nah, salah satu yang menyukseskan khotib bisa memperdengarkan ini adalah kenyamanan masjid, termasuk pengeras suara, atau mungkin pendingin ruangan misalkan, atau yang lain-lain. Nah, sekiranya orang 40 ini bisa nyaman mendengarkan khotibnya. Termasuk faktor kenyamanan juga tadi, kalau bahasa Arab semua dia nggak paham ya, akhirnya malah nggak mendengarkan. Maka dicari solusinya. Nah, tapi tanpa harus keluar dari kaidah. Wa antakuna lan Arab yen ana apa khutbah kulluha sekabehane khutbah fi waqti dhuhri ku ing dalem waktu duhur. Sama dengan makanya ini satu paket ya. Ini syarat 2 terakhir ini satu paket dengan sholat tadi. Kan sejak awal harus ada orang 40 dan sejak awal harus ada di waktu duhur, termasuk dari andannya itu. Nah, jadi sekali lagi, entah itu andannya satu kali atau 2 kali, terserah. Yang penting andan mulai berarti memang sudah masuk waktu sholat. Jangan offside, nah, duluan andannya. Nah, kan harus hati-hati, maka sebagian tempat itu memilih berhati-hati sehingga agak memundurkan khusus untuk sholat Jumatan itu tidak pas dengan jadwal sholatnya. Karena berkaitan dengan hajat banyak orang di sini. Kalau diajukan nanti malah berpotensi resiko ke banyak orang jadi nggak sah sholatnya atau Jumatannya ya. Kan yang nanti jadi tanggungan takmir di akhirat juga. Nah, ini harus hati-hati. Begitu ya. Jadi syarat khutbatain ini berlaku tidak hanya bagi khotib, tapi yang menyukseskan khotib itu siapa? Yaitu takmirnya harus memerhatikan, termasuk dari awal tadi ya. Nah, jadi kalau taharatul anil hadasain kan ini wilayah pribadi khotib. Takmir nggak bisa cawe-cawe. Nah, kalau taharah dari najis, nah ini kan dari tempatnya takmir bisa membantu menyenterilkan. Kemudian ini syarat yang harus takmir pahami, yaitu khotib mampu berdiri. Kira-kira sehari atau beberapa waktu sebelum tugas khotib ini harus dipastikan khotibnya sehat. Nah, meskipun misalkan aslinya sehat, kemudian di tengah-tengah jalan dia nggak mampu, terus mau duduk ya nggak masalah, seperti itu ya. Tapi dari awal bisa buat tindakan pencegahan, kira-kira khotib kok nggak mampu, ya sudah diganti badalnya yang lain, itu. Kemudian kemudian takmir yang bisa membuat suksesnya khutbah ini mana? Nah, ini juga duduk di antara 2 khutbah ini di atas tumaninahnya sholat. Sehingga takmir menunjuk
muadzin atau yang bertugas, ketika khutbah pertama selesai langsung dibaca sholawat atau apapun itu sekiranya khotib, tidak keburu-buru memulai khutbah keduanya. Ini juga mualah bainahuma. Takmir bisa memastikan antara 2 khutbah dan antara dengan sholat itu enggak ada apapun yang mengganggu prosesi itu. Nah, termasuk yang paling penting di sini syaratnya takmir memastikan kaidah ini terpenuhi, an takuna bil Arabiyyah. Di minimal kalau di Indonesia khutbah keduanya itu berbahasa Arab. Atau dengan cara yang tadi telah saya sebutkan, beberapa tempat itu membuat, inovasi sehingga tidak keluar dari sini tetapi hadirinnya, peserta jumatan tetap bisa memahami. Karena kan nggak semua orang paham bahasa Arab. Nah, kemudian juga takmir memastikan se ketika adzan, nah itu kalau bisa sudah ada 40 orang. Kalau memaksa nggak bisa, ya harus diadzani dulu, boleh, tetapi khutbahnya harus dimulai menunggu adanya 40 pendengar ini. Nah, jadi, takmir bagian itu. Kan nggak mungkin ini tugas ini dilimpahkan ke khotib semua untuk mengawasi, kan nggak bisa. Takmir bisa memastikan ini. Dan yang paling penting juga takmir memastikan semua prosesnya itu ada setelah masuk waktu duhur, termasuk adzannya, khutbahnya, apalagi sholatnya ya. Baik itu saja. Allahu a'lam bishawab.